A few moments later. Kondisi ekonomi masyarakat tidak sedang baik-baik saja. Tarif PPN naik dari 11% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. GPR menjadi sorotan dalam negosiasi dagang terbaru antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Gelombang PHK karyawan menghantui sejumlah industri di tanah air. PPN bakal naik menjadi 12% di tahun 2025. 7 April, rupiah dibuka melemah sebesar 251 poin atau 1,51% ke level 16.904 per dolar Amerika. Ekonomi bahkan kembali ke level pandemi COVID-19, tepatnya terendah sejak kuartal 3 2021. 285,1 juta orang hidup di bawah garis kemiskinan. Indonesia masih berhasil menjaga pertumbuhan ekonominya di tengah tekanan global. Pada triwulan 1 2025, pertumbuhan mencapai sekitar 4,87%, didukung oleh konsumsi rumah tangga dan ekspor non-migas yang solid. Laporan Bank Dunia juga menegaskan bahwa ekonomi Indonesia tetap tumbuh sekitar 4,8%, meskipun menghadapi gejolak ekonomi global berkat kebijakan makro yang kuat seperti disiplin fiskal dan stabilitas inflasi. Namun, meski angka pertumbuhan ini terlihat positif, penting kita catat pertumbuhan sekitar 5% sebenarnya belum cukup untuk menyerap tenaga kerja baru secara optimal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Data resmi menunjukkan tingkat pengangguran terus menurun, namun angka absolutnya tetap signifikan. Analisis ekonomi bahkan menyebut ada jutaan pencari kerja yang belum mendapatkan pekerjaan tetap. Sebagai ilustrasi, tingkat pengangguran Indonesia berada di kisaran sekitar 4,8% pada 2025, yang berarti masih ada jutaan orang yang menganggur dan sebagian besar bekerja di sektor informal. Masalah lain yang sering terlewat dibahas adalah pengangguran usia muda, yang lebih tinggi daripada rata-rata nasional, menunjukkan tantangan serius dan memasukkan generasi baru ke pasar kerja produktif. Menurut Badan Pusat Statistik dan laporan Kementerian Keuangan, tingkat kemiskinan Indonesia itu terus turun dari sekitar 9,36% pada 2023 menjadi sekitar 8,47% pada Maret 2025. Penurunan ini menunjukkan proses perbaikan kondisi ekonomi masyarakat, terutama di daerah luar Jawa yang mengalami penurunan kemiskinan. Namun data lain seperti Interpretive World Bank mengingatkan bahwa jika memakai standar internasional, jumlah masyarakat yang hidup atau di bawah garis kemiskinan bisa jauh lebih tinggi, menunjukkan bahwa angka resmi mungkin kurang menggambarkan realitas sosial secara utuh. Pemerintah Indonesia terus memperkuat fondasi fiskal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui berbagai kebijakan, yaitu penerapan pajak ekspor sumber daya seperti batu bara untuk meningkatkan penerimaan negara, revisi aturan penahanan devisa ekspor untuk memperkuat kontrol arus kas modal asing dan memperbesar cadangan devisa. Ini menunjukkan orientasi kebijakan untuk memperkuat stabilitas moneter dan fiskal di tengah dinamika ekonomi global. Tantangan struktural yang masih ada yaitu meski ada kemajuan, Indonesia itu masih menghadapi beberapa masalah struktural, yaitu ketergantungan pada komoditas primer karena fokus ekspor komoditas itu tetap dominan. Sektor manufakturnya itu tidak berkembang cukup luas sehingga penciptaan lapangan kerja berkualitas masih terbatas. Yang kedua ada ketidakpastian global, tekanan dari nilai tukar, sempat terjadi kenaikan suku bunga global dan perlambatan permintaan dunia menjadi resiko bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, kesenjangan yang ketiga itu adalah kesenjangan dan standar data. Perdebatan antara data nasional dan metode internasional dalam pengukuran kemiskinan menunjukkan adanya tantangan dalam memahami kondisi kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Secara kritis, kita tidak bisa hanya melihat angka pertumbuhan PDB. Pertumbuhan 4-5% dalam 2025 memang positif secara keseluruhan. Namun, jika tidak menciptakan pekerjaan formal yang layak, mengurangi ketimpangan, dan mengangkat lapisan masyarakat menengah secara nyata, pertumbuhan itu berpotensi menjadi jobless growth atau pertumbuhan tanpa penyerapan tenaga kerja yang memadai. Bahkan, menurut beberapa pengamat ekonomi, kalau angka pertumbuhan tidak mencapai kisaran 6-7%, Indonesia akan sulit menyerap tenaga kerja baru secara efektif dan menciptakan kesejahteraan jangka panjang. Salam kritis dari Sicilia.